Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ronald. Untuk di video kali ini kita akan membahas VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Kira-kira teman masih ada yang belum tahu untuk VLOOKUP itu apa, HLOOKUP itu apa, ataupun XLOOKUP itu apa, dan apa sih fungsinya? Bedanya pun apa? Coba kita langsung dengan menggunakan tes soal ya, ataupun dengan kasus soal. Kita praktekkan, kita langsung ke soalnya saja. Nah, di sini saya sudah membuat contoh ataupun data dengan kasus soal seperti nama, kelas, pelajaran. Oke, di sini kita tambahkan nomor ya. Oke, di sini kita sudah ada tabel dengan nomor, nama, kelas, dan pelajaran. Oke, yang pertama kita bahas untuk VLOOKUP dulu ya. Nah, untuk VLOOKUP sendiri, kita bahas untuk fungsinya yaitu secara bahasa VLOOKUP dia secara vertikal ya. Jadi dia membaca datanya secara lurus. Contohnya seperti apa? Coba kita copy. Ini cerita. Misal, data ini kosong ya. Data ini belum ada namanya sama sekali ataupun belum ada isinya. Hanya ada namanya saja. Nah, seperti ini. Dan namanya pun di sini tidak sama dengan tabel data ya. Nah, coba kita beri nama di sini tabel data. Nah, ini tidak sama ya. Kita buat tidak berurut. Misal, seperti itu. Kita geser lagi. Nah, di sini data sudah berbeda ya. Jadi, kita yang pertama akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya, untuk mengambil data kelas dan data pelajaran ini, kita bisa menggunakan cara yang pertama, VLOOKUP. Kita lebarin saja ya, agar tidak terhalang. Nah, coba kita VLOOKUP. Acuannya nama. Dari tabel data, kita blok. Mau dari header ataupun langsung dari data, bebas ya. Karena kita akan beracuan dengan patokannya nama. Jangan lupa dikunci ya, atau di absolute menggunakan F4. Nah, kita bahas untuk kelas dulu. Ini ujungnya boleh 0 ataupun boleh false ya. Itu bebas. Saya sering menggunakan 0 saja. Nah, oke. Formula VLOOKUP ini, cara bacanya, untuk yang kolom acuan, itu fungsinya untuk menjadi acuan dari tabel data itu mengacunya dengan apa? Contohnya di sini kasusnya mengacu dengan nama. Nah, dari nama ini yang kita blok ini itu tabel datanya. Jadi, kita blok sesuai awalan acuan data tersebut karena di sini acuannya by nama berarti kita blok tabel data pertama kali ataupun awalannya harus di nama dulu ya. Nah, kita blok semua sampai pelajaran. Nah, jadi di sini adalah acuan. Ini acuan.
Ini tabel ataupun data yang mau kita ambil ya. Nah, di sini untuk angka 2 ini, dia indeks atau bahasanya menghitung kolom. Jadi, karena butuhnya ataupun kita yang diperlukan itu kelas, kelas itu di tabel data ada di kolom berapa. Kita hitung. Yang pertama kolom nama, yang kedua kolom kelas, yang ketiga kolom pelajaran. Berarti perlunya nama, kita masukkan saja kolom kedua berarti. Nah, baru di ujungnya kita tulis false atau nol ya. Enter. Oke, sip ya. Jadi walaupun selama data acuannya unik atau tidak duplikat atau tidak ada data yang sama ya, ini sudah valid, sudah benar ya. Tapi jangan lupa teman-teman dikunci ya di F4 ya. Karena jika ini tidak dikunci, ketika data yang ditarik ke bawah, dia akan ikut bergeser. Nah, ini kan tidak dikunci ini. Coba geser. Nah, error kan? Tuh, jadi datanya ikut kegeser ke bawah seperti itu. Jadi jangan lupa pastikan di sini dikunci terlebih dahulu ya. Tapi untuk datanya walaupun namanya tidak berurutan, jadi datanya sudah dapat ya kelasnya. Begitu. Berarti jika kita ingin mengisi pelajaran, caranya sama ya. Kita tinggal copy saja formula yang kelas ini, paste di sini. Berarti karena tadi kolom kelasnya ada di kolom kedua, berarti yang kita perlunya kolom ketiga untuk pelajaran. Kita ganti saja indeks atau kolom yang mau diambilnya kolom keberapa. Tinggal tulis 3, enter, tarik ke bawah. Nah, sip ya. Jadi untuk VLOOKUP ini bisa kita gunakan dengan kondisi ataupun kasus data seperti berikut ya, seperti tabel data seperti itu. Jadi di sini pun kita bisa kombinasikan ataupun indeks yang tadi kolomnya bisa kita tulis di atasnya ataupun kita bisa menggunakan atau bisa ngakali dengan dolarnya. Nah, coba kita lebarkan dulu biar tidak terhalang ya. Nah, coba gimana caranya kita menggunakan tipsnya agar lebih cepat ya. Berhubung kita tadi sudah tahu kolom kelas ada di kolom kedua. Nah, di sini kita coba kasih warna kolom kedua dan ini kolom ketiga. Nah, di sini kita ibaratkan belum mengisi ya, baru mengisi satu. Tadi seperti yang saya bahas, untuk fungsi dolar ataupun absolut ini fungsinya dia mengunci ya. Tetapi untuk kunci ataupun fungsi dolar ini tidak sembarang mengunci ya. Di sini ada kita bisa menggunakan triknya seperti itu. Jadi jika dolar ini berada, kita anggap seperti ini. Ini tidak dikunci. Nah, ini kan tidak dikunci. C3 berarti ini kolom. Tiganya row atau baris. C kolom, 3 baris. Sama. E kolom, 8 baris. Berarti dari C3 sampai E8 ya, seperti yang sudah saya blok. Nah, fungsinya kita bisa kali. Jika langsung di F4, dia akan terkunci dua-duanya. Atau dengan kata lain, kolom dan barisnya dia sudah terkunci, tidak bisa digeser. Seperti itu. Jadi, kita bisa akali di sini. Coba kita lebarkan. Nah, untuk nama kan perlunya menggesernya ke bawah saja. Tapi tidak.
kita tidak menginginkan ke samping ya, hanya bisa ke bawah saja. Caranya bagaimana? Berarti yang harus kita kunci, ini kan kolomnya kolom I. Ini barisnya baris keempat. Nah, berarti yang perlu kita kunci kolomnya, kolom I-nya ini nih. Nah, simpan saja di sebelah kiri. Jadi fungsinya di sebelah kiri kolom ataupun di sebelah kiri baris ya. Berarti karena kita menginginkannya ke bawah, tinggal diberi dolarnya di sini, di kolomnya. Nah, untuk tabelnya kita kunci saja. Karena kita memerlukan tabel yang tidak bergeraknya itu semua ya. Maupun itu baris ataupun kolomnya. Nah, di sini triknya. Trik yang kedua, seperti kita mengunci nama. Jadi, indeksnya kan kita sudah dapat di atas nih. Klik. Nah, untuk nama kan yang ingin kita kunci agar bisa ke bawah saja, yaitu kolomnya kan, I-nya. Berarti di sini agar fungsinya hanya bisa ke samping atau tidak agar tidak bisa ke bawah, berarti yang ini kebalikannya. Barisnya yang kita kunci berarti di sebelah kiri row 2-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi, yang nama hanya bisa ke bawah, yang indeks ataupun penghitung kolomnya, kolom keberapa yang kita ambil hanya bisa menggesernya ke samping. Ya, coba kita enter. Nah, kan bisa kalian copy, paste, ataupun bisa kalian jika sudah menggunakan ataupun jika sudah merumuskan satu bisa kalian blok ke bawah, Ctrl D atau CTRL D. Seperti itu. Tinggal ke sampingnya sama blok, Ctrl, boleh dikopas. Nah, boleh seperti itu. Atau bisa menggunakan Ctrl R. Nah, sip ya. Jadi di sini lebih otomatis dan lebih cepat bisa menyingkat waktu juga ya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan ini kolom berapa nih, ataupun ini baris berapa nih. Jika polanya sama, itu langsung saja tinggal kita kunci, mau kunci kolomnya ataupun kunci barisnya terserah ya, tergantung kebutuhan ataupun pola dan bentuk datanya seperti apa. Oke, itu untuk VLOOKUP. Nah, untuk HLOOKUP, fungsinya sama, karena dia yang beda tuh hanya cara pembacaan formulanya saja kalau HLOOKUP dari atas. Nah, istilahnya kalau misalkan dari VLOOKUP, dibacanya seperti ini. Nah, mulai dari sini. Nah, seperti ini bacanya ke samping. Dan untuk HLOOKUP membacanya dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi dia jenis tabel ataupun jenis kasus datanya dia menyamping. Nah, simpan di sini. Yang kita perlukan adalah kelas dan pelajaran. HLOOKUP. Caranya, HLOOKUP. Acuannya nama. Seperti tadi ya, karena nama adanya di atas, kita hanya menginginkan ke samping saja ya, jadi tidak bisa ke bawah. Berarti yang kita kunci ini di sini adalah row-nya. Oke, ini tabelnya kita blok. Kunci jangan lupa. Nah, row-nya yang menghitungnya jangan ke samping, ke bawah. Berarti dan nama kelas itu ada di baris ya. Jadi untuk HLOOKUP ini menghitungnya baris ataupun ke bawah. Berarti baris kedua untuk kelas dan baris ketiga untuk
pelajaran ya. Oke, di sini barisnya kedua dulu berarti. Nah, seperti itu ya. Kita kombinasikan dengan trik yang tadi. Ini nama hanya bisa menggeser. Maaf. Di sini kolomnya kolom kedua, di sini kolom ketiga. Oh maaf, baris kedua, dan ini baris ketiga. Kita kombinasikan. Tinggal ganti saja indeksnya. Di sini. Di sini hanya bisa ke bawah saja. Berarti kolom yang kita kunci. Enter. Nah, sudah benar nih. Sip ya. Jadi walaupun datanya seperti apa, jika sudah kita kunci tinggal tarik saja. Jadi walaupun datanya banyak, tidak perlu menghitung lagi ataupun menulis ulang formulanya, tinggal tarik saja ke bawah dan tarik saja ke samping. Seperti itu. Ketika video ini dibuat, hanya ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Nah, di sini untuk XLOOKUP itu termasuk formula yang baru ya. Karena untuk versi-versi lama itu XLOOKUP memang belum support ataupun belum ada. Caranya menggunakannya seperti apa? Coba kita langsung contohkan. Di sini XLOOKUP. Oke. Nah, untuk XLOOKUP, dia lebih dinamis. Dia bisa vertikal, bisa horizontal ke bawah. Hanya saja tipenya dia tidak bisa digunakan dengan trik yang tadi. Tapi XLOOKUP ini kelebihannya banyak sekali. Tinggal teman-teman search ataupun ekspor saja ya. Saya infokan untuk saya coba di sini untuk caranya XLOOKUP. Nama, acuannya sama dari nama. Di sini menggunakan kasus yang pertama dulu ya. XLOOKUP. Acuan nama, blok. Nah, di blok ini tidak bisa seperti tadi, itu bisa semua. Harus satu dulu. XLOOKUP. Nah, jadi hanya satu baris ataupun satu kolom. Nama, blok, kelas, lalu di blok. Oh maaf, tadi belum dikunci ya. Kita kunci dulu. Kunci, di koma. Nah, yang mau kita ambil kolom apa? Lalu kita blok. Seperti itu. Nah, nah X lookup dari atas namanya. Kita hanya bisa bergeser saja, berarti kita kunci kolom row-nya. Blok, jadi di sini bebas mau ke samping ataupun ke bawah. Kolom kelas. Nah, jadi walaupun dia ke samping ataupun ke bawah, XLOOKUP sudah bisa mengakomodir. Tetapi kelemahannya dia tidak bisa langsung kita blok menggunakan indeks tadi, jadi harus satu-satu. Kolomnya apa, nah, acuan kolomnya apa, dan yang ingin diambil kolom apa ataupun row apa, seperti itu. Jadi yang kedua ini hanya bisa ataupun hanya bisa menggunakan logiknya hanya satu saja ya. Jadi ketika XLOOKUP dan HLOOKUP bisa lebih fleksibel ataupun indeksnya tidak perlu kita hitung, bisa mengambil data secara bersamaan atau data banyak. Tapi untuk XLOOKUP ini hanya satu kategori saja. Jika apa, kolomnya apa, seperti itu. Oke, untuk sekian
untuk video kali ini semoga sedikit banyaknya bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Tapi jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh di chat ataupun dibantu di follow ya untuk akunnya yang sudah saya cantumkan deskripsi ataupun di halaman video ya. Boleh teman-teman bisa chat ataupun kontak ke situ. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.